Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Bapak-Bapak Review ya. Hari ini aku akan ngasih tips ke kalian untuk milih mesin cuci. Siapa sih di sini yang masih sering bingung untuk milih mesin cuci pas ketika mau beli terus datang ke toko elektronik? Segini banyaknya mesin cuci itu apa sih yang harus dipilih? Sebenarnya apa sih yang harus dibeli? Ya kalian harus sekarang sebagai pembeli kalian juga harus pinter-pinter lah, minimal seenggaknya ngerti lah apa yang harus dibeli sesuai kebutuhan kalian ya. Aku akan memberikan tips cara memilih mesin cuci versi toko elektronik ya. Jadi kalian yang datang ke toko elektronik terus milih itu seperti apa sih enaknya, seperti apa sih bagusnya, nanti aku kasih saran ke kalian. Simak terus ya guys. Jangan di-skip, banyak info lengkap sampai akhir. Pasti sebagian dari kalian itu masih bingung ya ketika datang ke toko elektronik untuk beli mesin cuci itu sebenarnya pilih yang mana sih, lebih bagusnya yang apa sih. Nah ini saya sendiri nanti akan kasih tips ke kalian ya, ini versi toko elektronik ya guys. Sekian banyaknya mesin cuci ini kalian kan pasti jadi bingung nanti yang lebih bagusnya itu dipilih yang sebagian apa gitu. Pertama-tama kalian tentukan dulu untuk masalah kapasitas mesin cuci kiloannya ya guys. Bisa dihitung dari jumlah anggota keluarga kalian, misalkan nanti 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, itu nanti kalian bisa tentukan sendiri. Misalkan di rumah kalian pakainya yang itu untuk 4 sampai 5 orang dengan anggota baby, misalkan ada bayinya, nanti kalian bisa pakai di kapasitas 10 atau 9 kilo ya untuk 4 sampai 5 orang, apalagi kalau kalian punya bed cover. Tentukan antara milih yang bukaan atas seperti ini, atau yang bukaan depan seperti ini, atau yang tabung 2 seperti itu. Kalian bisa milihnya itu dari kapasitas listrik kalian di rumah atau di saluran air kalian ya. Misalkan nanti kalian itu tandon air, pakai tandon air dengan tingginya 4 meter minimal, itu bisa pakai yang otomatis seperti ini, bukaan atas seperti ini atau yang bukaan depan seperti ini. Dan dengan catatan listrik minimal ya, minimal banget kalau untuk yang atas itu paling enggak yang kalian pakainya itu bisa yang 900 watt yang di rumah kapasitas listriknya. Kalau yang untuk bukaan depan seperti ini minimal 1300 atau mungkin 900, nanti kalian bisa aku kasih tipsnya sendiri untuk milih. Misalkan udah pakai tandon 4 meter tapi listrik kalian 900, pengen pakai yang seperti ini itu bisa ya, nanti aku kasih tipsnya. Terus jika kalian nggak pakai tandon atau saluran airnya itu nggak kenceng, untuk aliran airnya nggak kenceng, kalian wajib banget pakai yang 2 tabung. Atau kalau listrik kalian itu masih 450, kalian wajib banget pakai yang 2 tabung. Jika kalian sudah paham untuk masalah kondisi listrik kalian atau kondisi air di rumah kalian, misalkan kalian untuk mau beli 2 tabung, nah kalian itu wajib tentukan dulu di antara budget berapa sih kalian sebenarnya. Misalkan seperti ini contohnya, dia ada yang 1.320.000 udah dapat dengan kapasitas 7 kilo, dan dengan perbandingan 2.135.000 kamu dapatnya cuma 8 kilo, ini dengan beda merek ya. Nah nanti kita bahas sendiri juga untuk masalah merek ini sebenarnya seperti apa sih, seworth it apa sih, kayak gitu juga ya. Untuk masalah merek kalian bisa tentukan atau dari rumah itu yakinnya pakai apa ya. Kalau aku sendiri pribadi nggak begitu terpengaruh ke merek A, B itu harus A atau B harus Panasonic atau Sharp atau Samsung, itu nggak harus kalau aku pribadi ya, yang di toko. Terus apalagi aku sendiri juga pakai di rumah itu nggak harus. Yang penting itu kalau aku tipsnya milih itu pertama dari budget tadi, terus nanti dari segi kapasitas sesuaikan dengan anggota yang di rumah, daya listrik kalian yang di rumah, atau kemampuan air kalian. Nah ini nanti aku kalau biasanya sih seperti itu ya. Untuk masalah merek itu balik lagi, yang penting kalian yakin. Misalkan kalian fanatik ke Samsung ya, Samsung bagus, ini 9,5 kilo dengan 2.350.000 ya kalau di sini. Misalkan kalian sukanya Samsung, ya wes Samsung bagus juga kok, Samsung materialnya oke. Kalian yang paling penting itu tentukan dari sini
materialnya. Pilih juga untuk bagian dalamnya ya, pastikan materialnya itu tebal. Mau merek apapun terserah kalian, sesuaikan budget kalian. Ini aku ambil contoh yang di Samsung ya. Pulsatornya, pastikan pulsatornya ini beda-beda, nanti setiap tipe, setiap merek itu beda-beda. Jadi kalian pastikan ini apa, terus pastikan lagi nanti satu lagi untuk garansi ya, warantinya itu kalian harus pasti. Dari sekian banyak merek ini semua pasti ada garansinya. Nah, yang paling penting garansi itu kalau di toko itu ada di kota-kota terdekat kalian. Misalkan kalian tinggal di Ponorogo, itu udah ada apa belum sih garansinya, service centernya untuk yang di Ponorogo. Nah, seperti itu yang paling penting ya. Terus fiturnya seperti ini. Dia ada normal dan cuci berat. Nah, ini kalian bisa bedakan nanti di sini. Terus satu lagi tips untuk kalian ya. Di sini. Misalkan kalian suka ngerendam baju, misalkan ini nanti, wah ini ekstrim, aku punya toddler yang suka mainan lumpur atau gimana, sering bajunya kotor, kalian kan pasti ngerendam. Lah ini, pakainya yang ada rendamannya seperti ini ya. Atau jika di kalian itu langsung nggak mau, aku yang suka yang cepet aja, ya bisa pakai yang tanpa rendam tadi seperti ini. Atau misalkan pakai yang ini tadi, untuk dilangsung pun juga bisa. Nah, kalian juga bisa tentukan sendiri ya. Rencananya seperti apa itu ambil kalian nanti putusin sendiri ya, seperti ini. Satu tips lagi ya untuk kalian dengan cara memilih mesin cuci itu, lihat di bagian pengeringannya seperti ini. Kalau pengeringannya rapat seperti ini, dia nggak ada air drain namanya. Banyak aneh-aneh namanya, tergantung mereknya sendiri-sendiri. Ada Windjet Dry, air dry, ada Vortex Dry. Semuanya ini pasti nanti namanya sendiri-sendiri, itu yang membedakan. Nih rapat seperti ini tutupannya, nah ini kan ada lubangnya, nah bedanya seperti itu. Kalau yang di sini dia nanti langsung udaranya itu bisa masuk nih, jadi dari sini itu tembus ke dalam sini nanti itu udaranya. Ini fungsinya untuk biar lebih kering, jadi kalian misalkan pengen keringnya lebih maksimal pakai yang seperti ini, saranku ya. Kalau yang pakai vakum itu ya bisa kering, cuma kurang maksimal nanti keringnya. Kalian bisa pakai yang seperti ini. Misalkan nanti nggak begitu keburu-buru, bisa pakai seperti ini. Nah, itulah beberapa tips dan trik cara memilih mesin cuci ya. Ini versi bapak-bapak review, enggak. Versi aku yang kerja di toko guys. Ini aku kan kerja di toko elektronik, jadi ada sedikit pengalaman membantu supaya bisa membantu kalian dalam memilih mesin cuci ya. Ini sepengalamanku sendiri untuk kerja di toko elektronik itu seperti itu. Jadi aku stepnya itu seperti itu, menjelaskan ke konsumen itu seperti itu, yang datang ke toko untuk milih itu. Nah, seperti yang tadi udah aku jelasin di dari awal video ya. Dan semoga bisa membantu ya dengan video ini, kalian yang lagi bingung atau sedang cari mesin cuci juga caranya milih ya tadi. Saranku sih seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi seputaran dunia elektronik ya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan jika ada yang ingin di requestkan atau ingin ditanyakan, kita bisa diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Jika kalian ingin request, tolong reviewkan ABCD ya. Selama masih ada dan ada sempat waktunya, nanti aku akan reviewkan ya guys. Kalian tulis saja di kolom komentar, kita diskusi sama-sama di sana. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Bye-bye.